Sebenarnya saya sih dari dulu semenjak suamiku nggak ada, pengen kembali ke muslim gitu. Jadi pertanyaan saya itu adalah firman Allah atau surat Paulus? Surat Paulus. Surat Paulus. Aku Tuhan Ya. yang menyelidiki hati, yang menguji batin, Ya. untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi yang mengaku itu Tuhan sendiri. Aku Tuhan. Ya. Aku Tuhan, bukan Paulus, bukan lagi Yesus. Aku Tuhan ya. Tapi Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy-Laklak, Mu'alaf Bolang Mengondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya akan bertanya kepada salah satu, namanya Bapak siapa? Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman, ya. Nama Abdul Rahman itu adalah nama yang paling tertinggi angkanya, jumlahnya di Mesir. Jadi manusia Mesir itu kalau dikumpulkan, nama yang paling banyak dimiliki oleh orang di Mesir itu namanya Abdul Rahman. Jadi di Mesir itu namanya cuman itu saja, tidak ada nama aneh-aneh. Kalau nama aneh-aneh itu terbesar di Indonesia. Nama aneh-aneh, ya. Di Indonesia itu misal nama orang Indonesia itu pinter, merangkai nama itu pinter sekali. Yang lalu ada seorang kiai di Madura, saya bertemu dengan kiai itu di Madura, dikasih nama anaknya Jessica katanya. Kiai itu, loh dari mana kiai? Nama anak Anda kok bisa namanya Jessica? Jessica itu Jessica gitu. Saya tanya, apa artinya? Itu artinya adalah pasukan Allah katanya. Dari mana? Jaishuka itu kan. Jaish itu kan bahasa Arab itu kan pasukan. Nah, Ka itu engkau, pasukan engkau ya Allah gitu. Oh, pinter sekali kiai ini merangkai nama. Tapi kalau di Mesir itu namanya itu saja. Jadi di Mesir itu namanya kalau tidak Abdurrahman, Abdullah, Ahmad, Muhammad, Mustafa. Itu saja. Kalau ada lagi Yusuf, tidak sampai 10. Jadi nama orang di Mesir itu tidak sampai 10 namanya. Jadi betul, bin begitu. Tapi itu saja. Saya tanya mesti masmukum Abdurrahman begitu. Kalau tidak gitu Abdullah. Kemudian Mustafa itu juga paling banyak. Terus kemudian Ahmad, Muhammad itu banyak. Jadi anaknya itu namanya Muhammad, Ahmad. Terus kemudian ada lagi Yusuf ya. Yusuf itu tapi enggak banyak Yusuf. Gitu. Baik, Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman asli dari mana? Ini sepertinya beliau bukan dari orang Jawa, tapi beliau ini sering menonton channel YouTube kami dan menonton channel YouTube-nya Kodonitan juga. Jadi ada Jesslyn juga ditonton sama beliau. Bagaimana ini ceritanya, bagaimana?
Aslinya saya Ya. Nusa Tenggara Timur, tepatnya Ya. Flores yang paling timur Larantuka. Ya. Memang saya juga salah satu suka nonton YouTube-nya Mu'alaf Center, Ya. Ayah Sophia, Ustadz Ipung, Ustadz Kainama, Ustazah Atika, Kodondi, karena pengen belajar juga sih apa sih Ya. isi kitab mereka. Iya. Itu karena memang pengalaman ilmu saya untuk masalah kitabnya yang di sebelah kurang. Itu. Setidaknya untuk membentengin saya. Iya. Sebelah itu sebelah mana, Pak? Non muslim Oh, maksudnya. iya. Maksudnya Pak itu Lanjut, Siap, Bapak. siap. Hari ini tujuannya mengantarkan atau bagaimana mengantarkan? Alhamdulillah hari ini saya dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengantar saudari kita yang mantannya juga orang Flores untuk kembali ke muslim. Kemudian Bapak tadi menyebut tentang Alkitab, tentang apa yang sementara ini telah Bapak pelajari dan kenapa Bapak mempelajari itu? Kok tertarik dan seterusnya? Karena selama ini sebelum-sebelumnya juga banyak juga yang Ya. memfitnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim. ya menjelek-menjelekin. Jadi dari situ penasaran, pengen tahu apa Ya. sih isinya, apa emang dia lebih benar apa Al-Quran saya. Ya, ya. Nah, karena pengetahuan saya juga kurang, untuk mendapatkan pengetahuan itu saya nonton dari channelnya Kodondi, Ustadz, Ayah Sophia, Mu'alaf Center Jogja. Baik, baik. Bapak dinas di mana? Saya di pelayaran, Pak Di Ustadz. pelayaran. Jadi berlayar dari Ya, dari antar pulau, Antar masih pulau. lokal wilayah. dan menjumpai bahwasannya kalau di luar Jawa itu kapal layar itu biasanya ada doa pagi atau waktu doa Ada. ya, ada. Saya Ada. naik kapal ya dari Manado menuju ke perbatasan Filipina di Sangihe itu. Jadi ada doa panjang sekali dipimpin oleh pendeta. Di para penumpang sekalian, pelayanan doa oleh pendeta siapa gitu, bla 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 gitu. Lalu pendetanya itu megang mikrofon dan melayani untuk pemimpinan doa tersebut. Wah, itu luar biasa ini. Luar biasa. Karena buat kami sekarang ya, dalam satu kapal itu kan bukan hanya Kristen. Benar. Dan Islam juga sekarang besar. Besar, Ya. banyak. Tetapi untuk doa itu dipimpin oleh seorang pendeta di dalam kapal itu menggunakan mikrofon, sound system itu kemana-mana semuanya. Wah, itu luar biasa itu. Saya izin beralih ke Bu Eni. Ya, baik. Ini berkasnya Bu Eni atas nama Bu Eni Rohaini, betul. Betul. Kemudian aslinya asli mana, Ibu? Subang. Subang. Iya. Subang, Jawa Barat. Iya. Berarti bukan orang luar Jawa ya, orang Jawa Sunda. Jawa Sunda. Ya, kemudian ini KTP-nya adalah Kaimana. Karena kita tinggal di sana. Pernah tinggal di sana berapa Sekarang tahun? masih. 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 KTP-nya Kaimana ini, Iya. bukan Kainama ya. Ustadz Kainama ini kebetulan berhalangan hadir. Jadi Kaimana. Kaimana itu ada di Papua Barat. Papua Barat, betul. Ibu dari Kristen atau Katolik? Dulu saya Muslim. Muslim. Terus kemudian ikut suami Katolik. Ini Katolik tulisannya ini. Iya. Kemudian berarti ibu rajin ke gereja yang lalu itu, Dulu. ikut suami. Iya. Berapa puluh tahun tinggal di Kaimana? Di Kaimana sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Kemudian anak-anak Anak satu di mana? Di Kaimana di sekarang? Kaimana juga. Katolik juga ya. Katolik. Kemudian Bu Eni Rohaini hari ini memantapkan hati untuk pulang ke Islam. Ini sejauh mana kemantapannya? Berapa persen yang sudah didapatkan? Maksudnya dari angka 0 sampai 100, berapa persen Ibu Eni hari ini mantap masuk Islam? Sebenarnya saya sih dari dulu semenjak suamiku nggak ada,
pengen kembali ke Muslim gitu. Cuman beban karena ada anak saya. Akhirnya saya curhat dengan anak saya, dia udah kelas 3 SMA sih. Terus saya, "Dek, gimana kalau mama nanti kembali ke Muslim lagi?" Kata anakku, "Nggak apa-apa, Mak. Dia tetap Katolik tapi jangan paksa dia," gitu. Dia bilang, "Terserah mama aja." Akhirnya saya memutuskan tidak ke gereja udah 7 bulan ini. Tidak ke gereja. Terus saya sedikit-sedikit sembahyang, mulai dari situ. Sholat. Sholat. Tapi anakku nggak tahu tuh, Pak Haji. Akhirnya saya berpikir, nah saya harus kembali ke Muslim. Karena keluarga aku semua Muslim, orang tua aku semua kakakku gitu. Keluarga di mana? Subang. Di Subang, di Kaimana juga ada kakak saya di sana. Anak belum tahu ini. Belum tahu Ibu kalau sudah sekarang ini? Ya. Belum. Belum tahu kalau ibu hari ini akan bersyahadat. Belum. Anak laki atau perempuan? Perempuan. Usia? Usianya 15. 15 tahun. Ibu tidak kerasan di Katolik atau bagaimana? Iya, saya pengen kembali ke Muslim. Dan kembali ke Muslim. Ibu selama di gereja, ibu kan mendapatkan pengetahuan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, dalam pandangan Bu Eni, saat ini keyakinan Bu Eni sebelum bersyahadat ini dan akan bersyahadat ini, bagaimana pandangan Bu Eni tentang Yesus Kristus itu? Pandangan saya sih dulu waktu Katolik ke Yesus Kristus itu juru selamat saya. Sebenarnya tidak ada yang salah. Jadi kata-kata juru selamat itu tidak ada masalah, tidak ada kesalahan. Karena Yesus itu juru selamat, Musa itu juga juru selamat, Muhammad juga juru selamat, para nabi dan rasul itu juru selamat. Karena apa? Karena mereka adalah yang mengantarkan umat manusia untuk menuju jalan keselamatan. Apa itu? Jalan keselamatan, rahmatan lil alamin. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan. Nah, tapi kalau sudah sampai ada kata Yesus itu adalah Tuhan, itu yang tidak ada dasarnya. Atau Yesus adalah Allah, itu juga tidak ada dasarnya. Jadi sekali lagi, kalau Yesus adalah juru selamat, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah, itu yang tidak ada dasar alkitabiahnya. Karena di sini, di Bible ini, Bible setebal ini, Bu Eni, tidak ada satupun ayat, satu saja ayat tidak ada, yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus sendiri mengatakan, "Aku adalah Tuhan" atau "Aku adalah Allah." Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau ada. Nah, uangnya dari mana? Ya, uangnya itu ada di bank. Cuman kan memang karena tidak ada, sehingga kami berani bilang 1 triliun hadiahnya. Cuman memang nggak ada gitu. Kalau ada hadiahnya, orang ada dapat, nggak berani, kita berani bilang 1 triliun gitu kan. Karena memang tidak ada. Menurut Bu Eni, waktu di gereja sering disampaikan tentang bahwasannya Yesus menebus dosa begitu. Sering sih orang mau bilang. Menebus dosa. Iya. Terus kemudian izin bertanya, secara logika nalar ya, akal berpikir sebagai seorang manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, pikiran dan akal sehat. Menurut Bu Eni lebih logis mana antara berbuatlah sesukamu, A ya, berbuatlah sesukamu, berbuatlah sesuka Anda karena dosa Anda telah ditebus oleh Yesus Kristus. Atau B, Anda boleh bersikap, Anda boleh bertindak apapun, tapi hati-hati, semua tindakan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Lebih logis mana? A atau B, Bu ini? B. B ya. Mohon dibantu diberikan penjelasan alasan kenapa Bu Eni milih B. Selama ini saya ikut suami saya Katolik itu, baca Alkitab juga jarang, nggak pernah gitu. Hanya ikut-ikut aja gitu ke gereja itu karena status toh. Jadi selama ini saya juga pengetahuannya kurang juga. Kalau kita ke gereja juga nggak masuk gitu.
pikiran saya. Nah, Bu Eni pilih B itu sudah benar. Karena Bu Eni ketika Tuhan dulu membagi-bagikan akal sehat, ya, Bu Eni ikut ngacung juga. Siapa yang mau akal sehat? Saya gitu. Bu Eni ikut ngacung gitu. Karena kalau sampai pilih jawaban A, itu berarti waktu bagi-bagi akal sehat itu entah kemana itu orangnya gitu. Itu dasarnya juga ada di sini, bahwa kalau sampai ada orang penebusan dosa itu ada, maka semua orang tidak ada gunanya ini, Bu. Beribadah tidak ada gunanya, berbuat kebajikan tidak ada gunanya. Jadi enak, orang tukang pemerkosa dosanya dipikul oleh Yesus, tukang begal motor dosanya dipikul oleh Yesus, korupsi uang rakyat, pejabat koruptor kelas kakap dosanya dipikul oleh Yesus, semua dipikul oleh Yesus. Tukang main perempuan mabuk-mabukan dosanya ditanggung oleh Yesus. Apalagi banyak, jadi semua ini dipikul oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus, free, bebas. Nah, itu tidak sesuai dengan akal sehat manusia. Dan di sini juga tidak ada satupun ayat yang Yesus menerangkan, dia menyampaikan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, bahwa aku Yesus, aku menyalibkan diriku untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada. Adanya cuman kata ganti, dia, iya. Saya sedikit memberikan pengetahuan, tapi pengetahuan ini mudah-mudahan bisa menjadi dasar buat Bu Eni supaya bisa kuat imannya. Nanti dilanjutkan oleh Ustadzah Etika, dan yang akan mensyahadatkan insya Allah Ustadzah Maslahah. Ini bekalnya ini sedikit, tapi insya Allah Bu Eni akan menghujam di dalam akal pikiran, insya Allah, di dalam memori Bu Eni. Begini, Bu Eni bisa buka Alkitab tidak? Bisa ya? Permisi. Nah, biasanya orang-orang misionaris Kristen itu untuk memurtadkan orang-orang Islam, yang orang-orang kampung dimurtadkan pakai Indomie dan seterusnya, biasanya kan promosinya adalah ayo ikut bersama kami, nanti enak, dosa kita akan ditebus oleh Yesus, dosa kita akan ditanggung oleh Yesus. Biasanya seperti itu, kita akan masuk surga, semua dosa kita akan ditebus oleh Yesus, ya. Ibu buka, minta tolong Ibu buka di Kolose 1 ayatnya 13 sampai 14. Jadi biasanya Pak Pendeta kalau ditanya, Pak Pendeta tolong tunjukkan dalilnya di mana dosa kita ditebus oleh Yesus, begitu. Nanti Pak Pendeta biasanya menunjukkan itu. Kolose 1 ayatnya 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yaitu pengampunan dosa. Itu yang berkata kira-kira siapa, Ibu? Yesus atau bukan itu? Tulisannya dia, iya, begitu kan? Oke, biasanya ada lagi nggak Pak Pendeta? Dalil lagi, ayat lagi yang lain yang menerangkan bahwa dosa kita telah ditebus oleh Yesus. Biasanya jawabnya mereka itu Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kejayaan kasih karunia-Nya. Iya, jadi sama juga. Jadi dosa kita ditebus oleh Yesus, tapi itu tulisannya iya, dia, iya, ya kan? Dalamnya gitu kan? Nah itu. Baik, sekarang kalau ada sampai Pak Pendeta menyampaikan promosi tentang penebusan dosa seperti itu, maka jawabnya mudah, Bu. Mudah. 1, gunakan akal sehat tadi itu. Yang tadi, bahwa akal sehat manusia, setiap diri kita ini, segala tindak tanduk langkah kita, setiap tindakan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua adalah, Ibu buka tadi itu Kolose ya. Sekarang Kolose pasal 1 ayat 1. Tadi kan menyebutkan ayat Kolose kan? Minta tolong dibuka Kolose pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara yang
kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Itu tulisannya dari siapa tadi, Bu? Dari Paulus atau dari siapa? Dari Yesus? Dari Paulus. Dari Paulus. Minta tolong dibacakan yang keras perikopnya ini, judul perikop yang gede ini. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Di Kolose. Jadi Kolose itu adalah nama kota di mana Paulus itu membuat surat, dia menulis surat dengan tangannya, kemudian surat itu dikirimkan kepada jemaat, kepada masyarakat di kota Kolose. Jadi pertanyaan saya, itu adalah firman Allah atau surat Paulus? Surat Paulus. Surat Paulus. Pertanyaan saya kedua adalah, apakah itu firman-Nya Yesus atau surat Paulus? Surat Paulus. Surat juga. Paulus. Oke. Terus Pak Pendeta tadi kan menunjukkan selain Kolose, Filipi kan? Apa tadi? Efesus. Efesus. Ya. Coba Ibu Eni buka Efesus pasal 1 ayat 1. Dibacakan yang keras ayat 1, Ibu. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Ya. Jelas ya, Bu, dari siapa itu? Dari Paulus. Dari Paulus. Minta tolong dibacakan judul perikop yang gede ini, dibacakan yang keras. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pertanyaan saya kepada Bu Eni, itu adalah firman Allah atau surat Paulus? Surat Paulus juga. Surat Paulus. Itu adalah firman dari Yesus atau surat Paulus? Surat Paulus. Surat Paulus. Efesus ini adalah nama kota yang kalau tidak salah itu ada di Turki. Nah, surat Paulus ini dikirimkan, dia menulis, lalu dikirimkan untuk masyarakat Efesus, di kota Efesus. Nah, jadi Bu Eni, dulu itu tidak ada namanya WhatsApp seperti ini, WhatsApp seperti sekarang. HP tidak ada. Jadi kalau sekarang kan orang mengetik surat banyak dikirimkan gitu kan. Kalau dulu tidak. Dulu mungkin Bu Eni pasti mengalami satu masa momen ketika tidak ada telepon genggam. Jadi masih kirim surat via pos pakai perangko kan. Dak gitu kan, distempel oleh petugas pos Indonesia. Ada yang stempel air itu kalau nggak salah itu perangkonya perangko kopong itu. Jadi habis perangko harus digunakan lagi. Dilem lagi sama pos Indonesia, diprotes itu. Nah, seperti itu dulu orang itu gemarnya menulis, kemudian disampaikan. Nah, Paulus ini sebetulnya dia tidak pernah sadar bahwasannya surat-surat yang ia tulis kepada jemaat di kota-kota itu akhirnya menjadi kitab suci. Jadi ini yang kitab-kitab ini itu adalah nama kota-kota. Minta tolong Bu Eni buka Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, dari siapa tadi Bu namanya? Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Yang besar ini surat Paulus kepada Jemaat di Roma. Roma nama kota. Iya. Ya. Surat Paulus kepada masyarakat di kota Roma. Pertanyaan saya, itu firman Allah atau surat Paulus? Surat Paulus. Itu adalah pernyataan Yesus atau surat Paulus? Surat Paulus. Surat Paulus. Ibu buka sekarang Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sontenes saudara kita. Minta tolong dibacakan yang keras judul perikop yang gede ini. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ya. Jadi surat Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Dia kirimkan surat itu untuk masyarakat Korintus. Sekarang Ibu buka Galatia pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Minta tolong dibacakan yang gede ini. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia.
Galatia sudah, Efesus sudah. Filipi sekarang. Filipi pasal 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Ya, minta tolong dibacakan yang perikop, yang gede ini. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Di Filipi. Sekarang kalau sesudah. Sekarang Tesalonika. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ya, minta tolong dibacakan yang gede ini, judul perikopnya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Sama, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Itu tadi Tesalonika 1. Jadi yang pertama ya, ada Tesalonika kedua. Jadi ada 2 gelombang. Beliau nulis surat ya kepada jemaat di Tesalonika. Kemudian sekarang minta tolong dibantu Timotius pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Yesus Kristus dasar pengharapan kita. Minta tolong dibacakan judul perikop yang gede ini. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Lanjut Titus. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Minta tolong dibacakan yang keras, yang gede ini, Bu Eni. Surat Paulus kepada Titus. Jadi Titus itu nama orang. Dia kirim surat itu, Paulus kepada Titus. Sekarang Filemon. Dari Paulus, seorang hukuman karena Yesus Kristus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja sama kami, teman kerja kami. Teman kerja. Jadi saya bacakan ya. Dari Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami. Jadi Paulus ini seorang tahanan, dan dia menulis surat kepada teman sekerjanya, namanya Filemon. Saya bekerja di pelayaran, Pak Abdurrahman juga bekerja di pelayaran. Kita berbeda kapal, kita dipisahkan oleh kota. Saya butuh penting, belum ada WhatsApp, belum ada HP. Saya mengirim surat kepada Pak Abdurrahman. Dari Ipung kepada saudara saya, sahabat saya tercinta, sahabat saya yang paling best friend, ya, teman sekerja saya, Bapak Abdurrahman. Saya kirimkan, titip kepada teman saya. Dan Paulus tidak pernah sadar bahwa surat dia kepada teman sekerjanya akhirnya menjadi kitab suci. Namanya adalah kitab sucinya Filemon. Dan ini dibukukan dalam Alkitab Bible. Pertanyaan saya, Bu Eni sudah pernah tahu siapa Paulus? Belum pernah. Dan banyak saudara kami orang Kristen dan Katolik belum tahu siapa itu Paulus. Ada yang tahu sebagian, ya. Lebih banyak yang tidak tahu. Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Dia membunuh murid-murid Yesus, bahkan dia kejam sekali. Semua pengikut Yesus dia bunuh. Dan dia tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus alaihissalam. Tidak pernah bertemu sama sekali. Lalu dalam perjalanan proses dia membunuh semua murid-murid Yesus, semua pengikut Yesus dia bunuh itu. Kemudian dia mengaku bertobat, dan dalam pertobatan itu dia mengaku melihat cahaya, dan dia mengaku bertemu dengan Yesus dalam cahaya itu. Dan akhirnya setelah dia bertobat, dia mengaku mengangkat dirinya menjadi seorang rasul. Itulah Paulus. Dan semua kitab di Perjanjian Baru ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
Paulus, semua yang di sini, mereka semua adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus alaihissalam. Jadi dalil-dalil tentang penebusan dosa, yang dosa kita semua ditebus oleh Yesus Kristus, itu yang membuat tadi itu Paulus semua. Jadi batal tadi kan. Kalau ada Pak Pendeta bilang mana dalilnya, lalu dia ngasih Kolose, Efesus tadi itu, sampaikan saja bahwa ini adalah surat Paulus, bukan pernyataan Yesus, bukan pernyataan Allah. Justru yang pernyataan Allah itu tidak ada namanya penebusan dosa. Ibu buka di kitab Yeremia pasalnya 17 ayatnya 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Siapa tadi yang mengaku? Paulus atau siapa tadi, Ibu? Aku Tuhan. Aku Tuhan. Ya. Dia Tuhan yang mengaku itu, yang akan membalas setiap tingkah langkah manusia sesuai dengan amal perbuatannya, setimpal dengan perbuatannya tadi itu. Coba minta tolong dibantu dibacakan lagi yang keras, Bu. Aku Tuhan. Ya. Yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Ya. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi yang mengaku itu Tuhan sendiri. Aku Tuhan, bukan Paulus, bukan lagi Yesus. Aku Tuhan, ya. Tapi Tuhan yang berkata itu, aku akan membalas setiap anak manusia setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan amal perbuatannya. Jadi ya dosa tebus masing-masing, dosa tanggung masing-masing. Tidak ada namanya anak menebus dosa bapaknya, bapak menebus dosa anaknya. Tidak ada. Ada sih namanya itu pegadaian. Jadi bapak menebus sarung milik anaknya yang digadaikan di pegadaian, boleh. Anak menebus LPG yang digadaikan oleh bapaknya, ditebus oleh anaknya, boleh. Tapi kalau dosa, tanggung masing-masing. Begitu. Itu lebih logis mana? Yang surat Paulus tadi atau pengakuan Tuhan di Yeremia pasal 17 ayat 10? Lebih logis mana, Ibu? Pengakuan Tuhan. Lebih logis pengakuan Tuhan. Sekarang Ibu buka Yehezkiel pasalnya 18 ayatnya 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Iya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Iya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kepasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi dosa pikul masing-masing, dosa tanggung masing-masing. Dosa anak ya dosa anak, dosa bapak ya dosa bapak. Seperti itu, Bu. Itu logis atau tidak kalau yang ini? Logis sekali. Sedangkan yang surat Paulus tadi berbeda. Karena kalau Ibu, misalnya Bu Eni, terakhir ini cerita terakhir, nanti dilanjutkan Ustadz Etika. Ada orang ya, Bu Eni masuk surga, amin ya. Kemudian masuk surga, Bu Eni jalan-jalan di surga. Lalu di surga Bu Eni ketemu dengan orang, dengan seorang perempuan ya. Bu Eni nanya, siapa Anda? Dia jawab bahwa dia wanita itu dulu adalah pelacur. Dia suka mabuk-mabukan dan seterusnya ya. Suka narkoba dan seterusnya. Anda kok bisa masuk surga? Ditanya oleh Bu Eni. Jawabnya, kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus gitu. Jalan lagi, ketemu wanita di situ. Dia dulu pejabat, koruptor, tukang begal uang rakyat. Ditanya sama Bu Eni, dulu Anda seperti itu? Iya, jawabnya gitu. Sudah berapa triliun dia habiskan kan gitu. Kalau duit berapa kemarin Bunda Eti? 275T. Ya, 275T ya. 275T kalau kita bagikan kepada orang-orang itu per hari itu 1 M kita bagi-bagi duit ya. Itu kalau nggak salah 700 tahun baru habis ya. Kalau nggak salah duit 275T. Kenapa Bunda Eti? Berapa tahun gitu? Kalau dibelanjakan
sehari 1 M atau dikasihkan kepada orang-orang, perharinya 1 M, itu butuh waktu 742 tahun baru habis uang itu. Jadi kalau ada pejabat korupsinya triliunan, terus kemudian ditanya sama Bu Eni, kok Anda kok bisa masuk surga? Jawabnya, kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus, kan gitu. Jalan lagi Bu Eni, ketemu orang lagi, Anda siapa? Nah, ketemu sama tukang begal motor dan tukang bunuh orang. Jadi dia kerjaannya tiap hari itu begal motor plus bunuh orangnya. Sudah berapa Anda bunuh? Jawabnya, sudah kalau 300 orang sudahlah, gitu kan. Pokoknya korbannya itu kalau motor dia sudah dapat ratusan motor. Yang dibunuh sudah 300-an orang lebih. Anda kok bisa masuk surga? Jawabnya, karena dosaku ditebus oleh Yesus. Nah, akhirnya Bu Eni mikir, kalau begitu ngapain dulu di dunia saya berbuat baik ya? Kan cukup beriman ke Kristen, beriman kepada Yesus adalah Tuhan, maka dosaku ditebus oleh Yesus. Nggak perlu kita berbuat kebajikan. Enak leha-leha di dunia, foya-foya berbuat apa saja, bebaskan gitu. Jadi penebusan dosa dengan secara akal logika dan dalil Alkitabiah ini adalah batal. Bu Eni. Baik, demikian mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah dan penambah kekuatan iman, energi iman kepada Bu Eni, dan akan dilanjutkan kepada Ustadzah Etika, nanti yang mensyahadatkan Ustadzah Maslahah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menambahi sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Ipung ya. Tadi tentang penebusan dosa. Ustadz Ipung memberikan ibaratkan pegadaian ya. Jadi misalnya saya ini menggadaikan, ya Pak Ipung itu yang punya pegadaian. Saya menggadaikan barang saya ke Ustadz Ipung. Jadi saya punya barang, saya gadaikan ke yang Pak Ipung yang punya pegadaian. Karena cintanya Ibu kepada saya tebuslah utang Ibu di pegadaian, ya kan? Sehingga Pak Ipung menyerahkan, dibayar uangnya, Pak Ipung menyerahkan barangnya ke saya. Jadi gelang saya dikembalikan, gelang emas saya, karena Ibu sudah menebus, betul kan? Nah, jadi yang punya pegadaian ini tempat kita untuk menebus, betul enggak? Nah, sekarang Yesus menebus dosa kepada Tuhan, betul? Menebus dosa manusia kan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni, betul enggak? Berarti Tuhan Yesus ini ibarat pegadaiannya kan? Ya kan? Berarti Tuhan ini kan, Yesus ini kan Tuhan. Jadi Yesus ini ibarat pegadaiannya. Karena Tuhan dengan Yesus ini sama, betul? Nah, misalnya saya ini berbuat dosa, terus ditebus oleh Yesus, ya kan? Yesus menebusnya kemana? Karena dia Tuhan gitu loh. Kalau saya dosa, terus dosa saya ditebus oleh Yesus, nebusnya kemana? Kalau pegadaian ini kan pemilik pegadaian. Karena dia Tuhan, dia kan harus menebus dosa kepada Tuhan. Nah, dia sendiri Tuhan gitu kan. Terus gimana caranya? Tuhan menebus dosa kepada Tuhan sendiri begitu. Maksud nggak Bu yang saya maksudkan? Iya. Nah, bisa diterima dengan akal tidak? Karena kalau kita menebus dosa, menebus sesuatu, barangnya kita tebus, nebusnya kepada, misalnya ini saya HP saya gadaikan Pak Ipung sebagai pegadaian, saya pinjam uang karena kasih Ibu ke saya, kemudian Ibu ngasih uang saya bisa dapat HP saya. Jadi ialah yang punya hak untuk kita menebus. Nah, jadi Tuhan juga yang punya hak untuk kita menebus dosa kan kepada Tuhan. Nah, Tuhan turun ke bumi kan, Yesus sebagai manusia untuk menebus dosa. Menebusnya ke Tuhan juga toh. Lah dia sendiri Tuhan gitu loh. Jadi dia menebus ke dirinya sendiri. Nah, sulit juga diterima akal. Pak Ipung menebus untuk dirinya sendiri kan. Jadi kan seperti itu ibaratnya gitu kan. Akan sangat sulit untuk dipahami gitu. Nah, kemudian kan tadi saya tambahkan sedikit masalah penebusan dosa. Kalau dalam Islam kan kalau Tuhan itu mau mengampuni dosa seseorang, Dia Maha Kuasa. Mengampuni tinggal mengampuni, tidak usah Dia menurunkan anaknya harus dibunuh berdarah-darah itu kan. Kalau kita melihat sesuatu yang gimana ya dalam tanda kutip kejam gitu kan. Harus membunuh manusia. Kalau Tuhan ini Maha Kuasa, mau memaafkan ya Dia punya kuasa memaafkan gitu ya. Nah, saya kasih contoh lagi.
Ibu punya anak satu. Ibu sangat sayang sama anak ibu. Sayang sekali ya, pasti. Misalnya ini, saya berbuat salah sama ibu. Bu Eni, saya mohon maaf ya, tolong ampuni kesalahan saya. Selama ini saya sudah banyak berbuat salah sama ibu, sudah mengkhianati ibu, sudah banyak berbuat dosa ke ibu. Bu Eni kalau hatinya baik, memaafkan nggak? Maafkan. Perlu nggak Bu Eni mengatakan, ya saya maafkan Bu, sebagai kasih saya korbankan anak saya yang tunggal ini dibunuh. Bisa nggak Ibu? Tidak bisa. Nah, masuk akal nggak seperti itu? Tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi mengampuni atau memaafkan dan membunuh itu tidak ada dalam ajaran tauhid, dalam ajaran agama Islam. Ya. Jadi kita jangan terlena dengan kita dimaafkan, dosa-dosa kita pasti masuk surga, jangan begitu. Karena Quran selalu mengatakan gunakan akalmu. Gunakan akalmu. Sayang dulu Bu ini tidak mendapatkan pendidikan tentang tauhid. Waktu kecil dulu mungkin belum ada internet, belum ada informasi ya yang masuk ke kita. Begitu sehingga banyak mudah disesatkan. Waktu itu apa saja yang diajarkan oleh suami untuk menjadi Katolik? Apa saja hal-hal yang baik misalnya dari Katolik? Ya, setiap minggu ke gereja. Terus kita harus menolong orang, berbuat baik kasih, kepada orang, mengasihi. berbuat baik, Iya, mengasihi. Dalam Islam ada nggak berbuat juga, baik? berbuat Ada. baik. Apalagi ada nggak yang dikatakan tentang Islam oleh suami? Tidak ada. Tidak ada. Berbuat baik, mengasihi karena sudah ditebus dosanya, begitu kan? Nah, jadi prinsip yang utama adalah ketuhanan, tauhid. Nah, kalau BNI masuk dalam Islam berarti tauhid. Allah itu maha tunggal, maha tunggal. Jadi dia bukan tiga yang tunggal. Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Juga dalam Katolik ada Salam Maria ya. Iya. Rosario di mana dalam Kristen nggak ada. Jadi ada doa Salam Maria. Artinya umat Katolik ini mengkuduskan orang-orang suci ya. Artinya menghormati orang-orang kudus ya, seperti Bunda Maria ya. Seperti itu. Nah, yang utama ini penting Ibu tahu. Dasarnya Ibu bisa buka Alkitab. Kenapa tercipta ajaran bahwa menebus dosa manusia itu, Tuhan harus menebus dosa manusia itu dengan darah, ya kan? Itu intinya kan di situ. Dalam Islam nggak ada. Kalau kamu mau berbuat minta ampun sama Allah ya sholat, puasa, berbuat baik, hentikan dosa-dosamu. Itu sesimpel itu ya, semudah itu. Coba buka di Ibrani 9:22. Ibu di situ ada. Nah, Qur'annya nanti. Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hampir semua yang di Taurat harus disucikan dengan penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini salah satu dasar mengapa Yesus harus mengorbankan darahnya untuk mengampuni. Tahu Taurat itu kitab apa? Perjanjian baru. Taurat. Ada di Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu isi itu Taurat. Kita tinggal cross check, benar nggak apa yang dikatakan Ibrani 9:22? Betul kan? Jadi apa yang dikatakan Ibrani 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, sehingga Yesus turun ke dunia menumpahkan darahnya. Iya. Betul kan? Menurut Taurat di situ disebutkan. Sekarang kita cross check menurut Taurat. Benar apa tidak? Ini Taurat, kita buka Taurat sekarang ya. Taurat kan 5 kitab pertama, Bu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dulu nggak semendetail ini Ibu belajar? Iya. Enggak ya? Coba 5, Imamat 5, 14, 15. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan. Salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang dinilai menurut sikal perak. Jadi di situ sebutkan
apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa. Jadi tidak sengaja, Bu. Betul kan? Tidak berbuat dosa, maka dia harus mempersembahkan domba. Jadi dosa itu harus dosa yang tidak disengaja. Bukan dosa besar yang disengaja, misalnya dosa mencuri, membunuh, sengaja dosa-dosa besar yang disengaja. Itu tidak sengaja. Nah, terus apakah itu wajib? Jadi zaman dulu, zaman ada bait suci, zaman itu hukum Taurat waktu masih dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi yang sekarang sudah tidak melaksanakan karena nggak ada bait suci, kan sudah dihancurkan oleh tentara Romawi. Itu setiap orang yang tidak sengaja berbuat dosa, dia harus mengorbankan kambing atau domba. Nah, kan tidak semua orang punya uang, betul, untuk beli domba. Buka Imamat 57. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ya, jadi kalau tidak mampu untuk beli domba, Tuhan kan bukan yang kejam ini, kamu harus, nah, kan nggak semua orang mampu beli domba. Iya. Kalau orang itu nggak mampu beli domba apa? Ya burung tekukur. Nah, sekarang lanjutkan di ayat 11-nya. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu sepersepuluh eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapusan dosa. Nah, kalau tidak mampu burung tekukur apa? 1/10 eva. Eva itu ukuran kayak kilogram gitu loh. 1/10 eva tepung yang terbaik, ya, berikan kepada bait suci. Nah, 1/10 eva itu sekitar 3 kilogram. Jadi harus dengan darah tidak? Tidak harus, kan? Bisa diganti dengan apa? Burung tekukur atau dengan burung merpati, dan itu pun dia harus, yang utama yang diminta Tuhan itu dia harus dengan tidak mengulangi kesalahannya. Nah, ini kan karena dosanya ringan, ini tidak disengaja, sebetulnya ada dicoba di Imamat 52. Dosa yang tidak sengaja banyak, tapi coba dibuka Imamat ayat 2, masih di pasal 5, contoh dosa yang tidak sengaja. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Jadi kalau orang Yahudi kalau tidak sengaja menginjak bangkai atau kotoran, itu dia sudah dosa yang tidak disengaja. Karena kenapa dosa? Kamu nggak menjaga kebersihan, gitu loh. Di sekitarmu juga nggak menjaga kebersihan. Kamu jalan nggak hati-hati, gitu loh. Nggak pakai sandal misalnya, gitu. Jadi itu dosa yang tidak sengaja. Itu hukumannya tadi, memberikan domba atau tidak, atau tekukur atau tepung terigu. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama itu orang itu tidak mengulangi kesalahannya lagi, ya. Coba dibuka di Mazmur 51. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah selamatkan keselamatanku. Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Terus, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Stop. Nah, jika Allah juga tidak selalu berkenan dengan korban sembelihan, korban bakaran tadi. Korban, kenapa disebut dengan korban bakaran? Karena untuk menebus dosa dengan korban itu harus disembelih, kemudian harus dibakar, gitu loh. Iya. Sehingga namanya korban bakaran atau korban sembelihan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan hanya untuk dosa yang tidak disengaja, betul? Iya. Boleh diganti dengan burung tekukur atau 1/10 eva tepung, ya kan? Atau kalau kita tetap melakukan hal-hal yang salah meskipun berkorban juga Allah tidak suka, tidak berkenan, gitu loh. Dia lebih menyukai orang itu bertobat betul, ya. Nah, yang dikatakan Ibrani 9:22 tadi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sama nggak dengan di Taurat? Yang ini kan Taurat ini tadi yang
yang sebelum-sebelumnya nih, yang imamat sebagainya, sama enggak ininya, isinya? Beda. Jadi apa yang dikatakan Ibrahim 922 terus setelah dicek tidak benar kan? Ya kan? Memang ada penebusan darah hanya untuk dosa yang tidak disengaja, dan itu pun bisa diganti dengan beruntuk kukur ataupun 10 eva tepung. Nah sekarang yang terakhir, Tuhan ini kan hanya satu, betul tidak? Maha Tunggal. Berarti Tuhan hanya memberikan satu agama, betul kan? Tidak mungkin Tuhan yang Maha Tunggal itu banyak agama. Karena itu dia memberikan kitab suci yang benar ya. Nanti kalau bahas Al-Quran terlalu panjang, tetapi apa sih konsekuensinya kalau kita melakukan yang tidak benar ya, dengan menyekutukan Tuhan. Jadi Bu Eni punya suami, kalau suami Bu Eni salah, misalnya tidak memberikan uang, Bu Eni marah ya. Tapi kalau suami punya perempuan lain, marah enggak? Marah, sangat marah kan. Sama Tuhan juga gitu. Tuhan ini maha pengasih, kita diberi kehidupan, kita diberi oksigen gratis. Kok kamu cari Tuhan selain saya gitu? Karena Maha Tunggal ya Maha Tunggal, dia tidak akan menjadi manusia karena Tuhan itu bukan manusia ya, kalau dalam ajaran Islam. Nah sekarang buka Al-Maidah 72 di Al-Quran. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Ya, sudah tahu kan? Jadi tahu siapa Al-Masih putra Maryam? Siapa? Yesus Isa. Allah sangat murka kalau sampai kamu menyembah Isa. Allah sangat menghormati Isa sebagai Tuhan, Nabi kami ya. Kita juga menghormati. Maka Allah mengharamkan surganya, tempatnya di neraka, nggak ada kesempatan kita untuk masuk surga. Padahal Isa sendiri mengatakan, sembahlah Allah, Allahku, Tuhanku dan Tuhanmu. Coba kita cek di Yohanes 20. Di Yohanes 20. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Betul tidak? Yesus sendiri mengatakan Bapakku dan Bapakmu, sama murid-muridnya, Allahku dan Allahmu. Dia tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan yang harus kamu sembah kan? Ya. Jadi alhamdulillah Ibu diselamatkan ya, untuk kembali supaya tidak menjadi penghuni neraka selama-lamanya, karena nyawa kita ini cuma sampai berapa puluh tahun di dunia ya Bu. Hidup kita tidak lama. Jangan, maksudnya begini, kalau sudah mati kita tidak bisa kembali ya. Ibu bisa bertobat, bisa minta pengampunan. Selama ini saya mengikuti jalan yang salah karena cinta. Nah, ini memang faktor yang banyak terjadi di mana-mana, karena cinta kepada manusia lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Tapi alhamdulillah sebelum nyawa kita menutup ya, tadi ambil Allah, Ibu diselamatkan ya, untuk tidak menjadi penghuni neraka selama-lamanya ya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Sudah cukup jelas bahwa Yesus memang bukan Tuhan. Dia bisa membuat mujizat karena izin Allah, karena Nabi Musa juga punya mujizat membelah lautan misalnya. Semua Nabi diberi mujizat, semua dengan izin Allah ya. Sudah selesai Ustaz Ipung, tinggal syahadat. Baik, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah
Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Agamanya Ibu apa sekarang? Agama Islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillah, nama lengkap Eni Rohaini. Bu Eni Rohayati. Eni Rohaini. Oh, Eni Rohaini. Ibu Eni Rohaini. Iya. Nah, kemudian Ibu hari ini sudah kembali pulang ke Islam. Ke depan ini Ibu akan makan babi kecap atau tidak? Tidak. Tidak. Baik, karena babi kecap itu haram. Minum tua atau tidak? Tidak. Tidak. Kemudian ke depan ini bukan harapan, bukan doa, bukan apapun, tapi ini hanya penegasan dan insya Allah tidak akan terjadi itu. Kalau misalnya Ibu Eni ke depan ini ada masa miskin-miskinnya minta ampun dan tidak mampu sampai makan besok aja nggak mampu, nggak ada uang, lalu ada orang ngasih kekayaan 5 miliar kepada Bu Eni, menawarkan kembali ke Kristen, mau apa tidak? Tidak. Tidak ya. Alhamdulillah. Cinta Yesus? Tidak. Cinta Yesus harus. Dalam Islam itu cinta Yesus wajib. Karena bagian dari iman. Tidak sempurna iman seorang Islam yang tidak cinta kepada Yesus. Karena justru orang Islam itu adalah mereka yang mencintai Yesus. Orang Kristen dan Katolik itu yang tidak cinta kepada Yesus. Karena mereka adalah orang yang mendukung adanya pembunuhan kepada Yesus Kristus, dibunuh secara keji, kejam, biadab, dan sadis. Tapi kalau Islam, dalam Islam Yesus tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, dan seterusnya, begitu. Kemudian hormati Yesus? Hormati Yesus. Ya, pasti. Tentu. Pakai jilbab? Mudah-mudahan sih Pak Ustadz saya maunya begitu. Ya. Harus. Iya. Karena ikut seperti Bunda Maria, mamanya Yesus Kristus alaihissalam, pakai jilbab ya. Agama? Islam ya, sama seperti Yesus, karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat pada hari ini Bu Eni telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cantik banget. Kita buka ya. Cantik banget. Iya ya, Masya Allah. Enak, manis. Ya. Manis banget, Masya Allah, Ustaz. Segar wanginya. Heeh. Enak ya? Masya Allah, kecil, Ustaz, wangi banget. Ya. Mungil kecil. Ya. Cakep banget, praktis banget, iya. Travel size ya. Simple banget, elegan wanginya, cakep, mewah. Karena saking bagusnya saya bingungnya berkata-kata kalau saya enak wanginya bener Ibu, elegan, soft, iya, rekomen banget ini. Variannya varian Constantinople. Makanya nih kalau misalnya nyari yang seger, yang kalem, yang soft cocok banget. Kayo sukura kagawa subeke no mono mo dare ga tsukuta kaku dare demo dekinai kera Allah shika tsukurenai no wa hagi to wakata aku to wa wara desu